wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu, sahabat-sahabat semuanya, saudara-saudara semuanya, teman-teman semuanya. Selamat berjumpa kembali dengan saya. Pada kesempatan kali ini saya akan memperkenalkan sebuah tugas baru, yaitu tugas dari mata kuliah Sistem Informasi Manajemen sebagai tugas ujian akhir sekolah dari program studi manajemen SDI Total Semarang dengan dosen pengampu Bapak Giovanni Terutana SEMM. Sahabat semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan sebuah pemodelan proses bisnis ataupun studi kasus pada PT Maju Jasa Semarang. Bapak Ibu yang berbahagia, sebagai pendahuluan bahwa PT Maju Jasa bergerak di bidang industri roti dengan menggunakan bahan baku tepung terigu. Bahan baku tepung terigu ini nanti akan kita jadikan sebuah roti tawar, roti pisang, roti mesis, dan lain-lainnya. Kemudian berkaca dari bisnis manufaktur makanan bahwa semakin berkembang dan seiring dengan pertambahan penduduk dan percepatan pembangunan, sebuah organisasi bisa menghubungi organisasi lain yang menawarkan jenis layanan serupa jika memiliki produk ataupun proses bisnis dan menawarkannya dengan lebih baik. Sebuah tinjauan bahwa proses bisnis adalah apa yang dilakukan perusahaan dalam memberikan layanan atau produk kepada pelanggan. Menurut Dimas et al. 2018, Business Process Modeling Notation atau BPMN adalah sebuah standar untuk memodelkan proses bisnis yang menyediakan notasi grafis dalam menjelaskan sebuah proses bisnis. Tujuan dari penggunaan BPMN ini adalah untuk menyediakan notasi yang mudah untuk digunakan dan dipahami oleh semua individu yang terlibat dalam proses bisnis. Kemudian dilihat dari tinjauan pustaka bahwa BPMN ini adalah suatu metode pemodelan proses bisnis dan juga sebagai alat desain pada sistem yang berbasis pesan atau message based. Terdapat dua kategori dalam elemen BPMN ini. Yang pertama adalah flow object. Flow object ini sendiri terdiri dari tiga elemen. Yang pertama adalah event. Supaya event dipresentasikan dengan lingkaran dan event dapat berupa start, intermediate, ataupun end. Nah, seperti ini. Yang kedua adalah aktivitas. Aktivitas dipresentasikan dengan persegi dengan sudut melingkar dan memperlihatkan pekerjaan yang harus dilakukan. Nah, seperti ini. Task dan proses. Dan yang ketiga adalah ketemi. Sebuah ketemi dipresentasikan dengan bilah ketupat dan memperlihatkan pilihan yang berbeda. Ketemi juga menjelaskan mengenai percabangan dan penggabungan task yang dilakukan. Nah, seperti bilah ketupat. Dan yang kedua adalah connection object. Connection object sendiri ini terdiri dua bagian. Yang pertama adalah sequential flow. Sequential flow ini dipresentasikan dengan garis lurus dengan panah tertutup. Nah, seperti ini. Dan yang kedua adalah association. Association ini dipresentasikan dengan garis putus-putus yang digunakan untuk membatasi area kerja departemen. Dan menurut metode penelitian bahwa data dalam penulisan ini diambil dengan menggunakan metode studi pustaka. Studi pustaka adalah sebuah kajian teoritis, referensi serta literatur ilmiah yang berkaitan dengan budaya, nilai, dan norma yang berkembang pada sektor sosial yang diteliti menurut Sugiono 2012. Data-data tersebut bersumber dari buku, jurnal, serta artikel lain, baik data elektronik maupun online. Kemudian dari hasil dan pembahasan dapat kita ketahui bahwa proses bisnis pada perusahaan Maju Jasa yaitu diawali dari penerimaan pesanan produk atau order to factory atau OTS oleh Departemen Sales and Marketing, kemudian kita teruskan kepada Departemen Production Planning and Inventory Control atau PPC dan Departemen Finished Goods atau FSIN. Kemudian data tersebut dari Departemen PPC mencakup beberapa item yaitu item produk, jumlah pesanan item produk, serta kantor penjualan atau sales office. Nah, seperti ini diagram hasil pembahasan dari beberapa faktor di atas. Kita awali dengan penerimaan dari pelanggan. Kemudian kita masuk ke penerimaan data order atau ODS. Kemudian masuk lagi ke pembuatan jadwal produksi serta perhitungan material money planning atau MRP.
Dari data ini nanti kita masuk ke pembuatan jadwal produksi, kemudian masuk proses produksi, dan diteruskan ke pemeriksaan dan perhitungan jumlah produk akhir. Nah, dari jumlah produk akhir ini nanti akan kita ketahui apakah hal tersebut memenuhi OTF atau tidak, dan bahan baku yang kita pakai nanti apakah mencukupi ataupun tidak. Kemudian kita teruskan kepada penyerahan produk jadi ke Finish Food Warehouse atau FGW, dan dari FGW ini nanti akan kita teruskan kepada penerimaan produk jadi. Dan setelah dari produk jadi nanti akan diteruskan kepada penerimaan dokumen OTF dan lanjut ke packing serta barang siap diantar kepada pemesan. Beberapa hal di atas dapat kita simpulkan bahwa perusahaan Maju Jasa memiliki proses bisnis yang sangat kompleks dan panjang. Kemudian dengan pemodelan PDB dalam elemen-elemen Business Process Modeling Atasan atau BPN, maka individu yang terlibat dalam proses tersebut dapat lebih mudah memahami proses bisnis yang diterapkan di dalam perusahaan. Kemudian pemodelan terhadap proses bisnis pada perusahaan Maju Jasa diharapkan adanya peningkatan kinerja karyawan yang berdampak pada keunggulan perusahaan ini. Kemudian saran-saran yang bisa diberikan kepada perusahaan adalah membuat struktur organisasi yang jelas, sehingga nanti masing-masing orang dapat menempati pos masing-masing sesuai dengan SOP atau Standard Operation Procedure. Kemudian penempatan sumber daya manusia yang tepat, sehingga nanti masing-masing departemen dapat diisi oleh orang-orang yang berkompeten sesuai dengan bidangnya. Dan melakukan analisa proses bisnis lebih lanjut sehingga nanti produksi kedepannya dapat lebih meningkat dan bisa berproduksi dengan baik dan lancar. Bapak Ibu yang berbahagia, demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat untuk semuanya. Dan apabila ada kekurangan, kesalahan dalam penyampaian materi tersebut, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Pesan saya tetap semangat, tetap jaga kesehatan, tetap sukses, dan tetap beraktivitas. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.